Baik, selamat pagi Romo Alek dan para sahabat Sadana terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SJ. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah yang sangat mengasihi kita. Syukur kepada Allah karena hari ini semuanya akhirnya lancar dan kita bisa mendengarkan kembali pengajaran dari Romo Alek Dirja. Hari ini Romo Alek akan membawakan tema yang berjudul penghormatan kepada para kudus. Saya Lucy yang akan menjadi moderator pagi ini. Sebentar lagi kita akan mulai acara kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dari Romo Alek. Dan sebelumnya untuk menuntun hati kita masuk ke dalam suasana meditatif, mari kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Di Pulau Samadi. Setelah lagu selesai, minta tolong Ibu Alwin untuk buka acara kita ini dengan doa. Silakan Ibu Helen dan kemudian Bu Alwin. Silakan Bu Alwin. Sahabat-sahabat Yesus, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik,
terima kasih atas keselamatan yang Kau janjikan, yang sekarang masih harus kami harapkan dan kami perjuangkan. Kami memuji kemurahan-Mu yang telah menganugerahkan keselamatan dan kemuliaan di sorga bersama-Mu. Semoga para kudus itu mendoakan kami yang masih berjuang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Alwin. Romo Alek, kami sudah siap mendengarkan bimbingan dari Romo tentang penghormatan kepada para kudus. Silakan Romo. Di unmute dulu, Mo. Mo masih mute, Mo. Belum kedengeran. Pak Joko bisa dibantu? Sebentar ya, teman-teman. Nanti rekamannya saya edit ya, nggak usah khawatir. Minta tolong di unmute Pak Joko. Oke, udah Bu. Terima Udah ya. kasih. Terus ada apa lagi? Layar. Layarnya ya, biar Romo agak kelihatan besar kayak Pak Joko. Oh Ya. gitu. Sebenarnya. Nggak apa-apa, tinggal diturunin. Coba Romo tolong duduk dulu, nanti baru. Oke. Coba, sebentar. Oke, ya. Iya. Turunin dikit lagi kali Pak Joko ya, minta tolong supaya Romonya kelihatan lebih besar. Layarnya, iya. Tapi Bunda Marianya kepotong nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Di background Bunda Maria jadi kepotong. Nggak apa-apa deh. Nggak Nggak apa-apa ya Yan? Boleh nggak Yan? Gimana? Orangnya aja. Nggak Boleh, apa-apa, boleh. Bunda. Boleh, yang penting romonya. Itu ada Iya. Bunda Maria juga di situ. Iya, nggak apa-apa Pak Joko. Cukup Ibu ya? Cukup, makasih. terima kasih banyak. Ya, sama Bu. Romo, silakan. Ya. Oke. Baik, para sahabat-sahabat sadana yang terkasih. Kali ini kita ketemu lagi pada pertengahan atau hampir akhir bulan Oktober. Pada bulan Oktober kita merayakan Malaikat Pelindung. Sebelumnya kita merayakan para malaikat agung, Mikael, Gabriel, Rafael. Semua itu adalah malaikat di surga. Maka kami umat Katolik melihat mereka juga ada di antara para kudus. Para kudus juga sudah di surga. Mungkin belum dengan badannya, kecuali Bunda Maria. Tetapi mereka sudah bahagia di surga ketika mereka meninggalkan dunia ini. Maka penghormatan para kudus itu mencakup para kudus, orang-orang kudus yang sudah meninggal dalam keadaan yang sempurna. Misalnya para nabi, para rasul, para martir, dan termasuk juga para malaikat. Mereka juga kudus. Kepada mereka semua
kita bisa menyampaikan penghormatan kita, rasa kagum kita, dan kadang-kadang mohon perantaraan doa mereka. Di antara semua orang kudus, ada satu yang istimewa, ialah Maria Bunda Perawan. Dia yang oleh gereja dalam litani disebut Ratu para Nabi, Ratu para Rasul, Ratu para Martir, dan juga Ratu para Malaikat. Ada seorang yang pernah menerima penglihatan. Maria duduk di hadapan mereka semua, penuh kemuliaan, tapi juga penuh cinta kasih kepada mereka semua. Di depan Bunda Maria berdirilah beberapa orang kudus. Berlututlah juga beberapa orang kudus. Berlutut juga beberapa malaikat. Artinya Bunda Maria begitu dihormati, begitu dicintai, sampai dipersilahkan duduk, sedang yang lain berdiri atau bahkan berlutut. Maka penghormatan kepada para kudus kita arahkan pertama kepada Bunda Perawan Maria. Penghormatan kepada Bunda Perawan Maria itu sudah sejak awal sejarah gereja. Orang berkata, di katakombe di Roma, di mana umat Kristen yang ketakutan dan terbunuh dikuburkan di sana. Di antara katakombe itu ada banyak diketemukan gambar Bunda Maria. Kebetulan saya pernah mendapat kesempatan masuk katakombe itu dalam suatu peziarahan ke Roma. Saya bahkan memperhatikan gambar-gambar Bunda Maria di katakombe itu. Dan saya melihat minimal ada 96, saya hitung pada waktu itu, gambar Bunda Maria. Maka Bunda Maria sejak awal sejarah gereja sudah sangat dihormati. Penghormatan para kudus mulai dengan penghormatan kepada Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Bunda kita semua itu. Itu menurut rasa saya sudah sepantasnya, karena dia itu dikandung tanpa noda dosa dan hidup tidak pernah kena noda dosa. Bahkan beberapa kali harus menderita bersama putranya. Harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem karena putranya harus lahir di kota asal leluhurnya di Bethlehem. Kemudian harus lari ke Mesir karena Herodes mendengar dari ketiga raja itu bahwa ada putra raja lahir di Bethlehem. Maka Herodes menyuruh tentara-tentaranya pergi ke Bethlehem. Tapi syukur Allah sudah memperingatkan Yosef supaya membawa pergi putra Allah itu ke Mesir, melarikan diri di sana dan tinggal di negeri asing itu beberapa lamanya.
Maka kita percaya Bunda Maria kecuali lahir tanpa noda, dia juga banyak berbuat yang istimewa kepada Putra Allah, Sang Penebus Yesus Kristus yang menjadi manusia seperti kita. Dia juga mengalami bagaimana putranya itu kadang-kadang ditolak oleh orang-orang Farisi. Dan Maria bahkan hadir di bawah salib ketika Yesus putranya tergantung dalam sakratul maut di salib itu. Pasti hancur Ibu Maria dalam hatinya. Dia bukan tanpa noda asal saja, tetapi dia juga banyak menderita. Di beberapa tempat ada patung Pieta, patung Bunda Maria yang menggendong jenazah Yesus putranya itu. Pasti dia sangat menderita dalam batin. Tetapi dia pernah berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka dengan segala rendah hati, Bunda Maria menerima apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa gereja sejak awal menghormati Maria sebagai Ratu para kudus, bahkan Ratu para malaikat itu. Sekarang mengenai penghormatan para kudus. Saya tidak mengikuti teks yang ada karena mataku kurang bisa melihat, tapi saya ingat apa yang ingin saya sampaikan dalam renungan sadana ini. Menghormati para kudus itu ada dua cara. Pertama, mohon perantaraan doa orang kudus untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita. Ada tertulis bahwa pada suatu ketika permohonan itu tidak dikabulkan oleh Allah dalam kitab Ayub kalau tidak salah. Tetapi karena Ayub berdoa, maka permohonan umat dikabulkan oleh Allah. Doa para kudus itu dihargai oleh Allah secara istimewa juga. Maka kita pantas berdoa kepada para kudus yang kita kenal. Mungkin Rasul Petrus, Paulus, atau Yohanes, atau Yakobus, atau siapapun. Atau kepada santo pelindung kita masing-masing. Kita pantas berdoa, mohon kebaikan Allah, mohon rahmat Allah, mohon perlindungan Allah, khususnya pada waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang aku sendiri kurang kuat rasanya untuk menghadapinya. Pada waktu itu, mohon perantaraan doa orang kudus sangat pantas kita lakukan. Mungkin pernah saya ceritakan waktu saya di Timur. Waktu itu saya diutus oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk pergi ke sana untuk mengetahui situasi gereja di Timur Timur dan untuk mengetahui apa kiranya yang bisa dibantu oleh gereja Indonesia. Tetapi
ketika saya mendarat di Dili, saya mencari keuskupan dan diberitahu itu dia rumah Bapak Bispo. Bispo itu uskup. Saya pergi ke sana dan karena tidak ada orang, saya mengetuk pintunya. Terbukalah pintu dan keluarlah Bapak Bispo, Bapak Uskup, orang Portugis waktu itu. Waktu saya sedang menghadap, saya berkata, aku seorang pastor dari Jakarta yang diutus untuk melihat situasi dan kondisi gereja di Timor Timur. Mungkin ada yang perlu dibantu oleh gereja Indonesia. Setelah saya mengutarakan maksud kedatangan saya, Bapak Bispo dengan sopan tapi dengan sangat singkat saja dia berkata, I do not need any Indonesian. Aku tidak butuh orang Indonesia. Dia membungkuk, lalu dia masuk kamar lagi, ceklik dikunci pintunya. Saya tidak tahu, lalu saya harus berbuat apa ini? Saya memang punya uang tiket untuk kembali naik pesawat ke Surabaya. Tetapi hanya itu uang saya. Tapi ya sudahlah, malam itu saya cari-cari penginapan dan menemukan penginapan di suatu hotel namanya Resende. Dan saya menginap di situ. Kemudian membayar makan pagi dan segalanya. Lalu ketika saya hitung uang, tinggal 2/3 dari uang yang saya punya satu-satunya itu. Tapi sudahlah, saya mulai cari pekerjaan supaya bisa hidup. Saya cari pekerjaan. Hampir sehari saya keliling ke sana kemari. Akhirnya saya ketemu suatu ruang. Di situ ada lembaga. Disitulah pusat dari Amnesty Internasional, Palang Merah Internasional. Saya datang dan saya mengatakan, apakah saya bisa dapat pekerjaan di sini? Dia berkata, kami memang membutuhkan tambahan sopir truk palang merah. Can you do it? Dia bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Indonesia, belum tahu waktu itu. Dan bahasa Tetun aku juga belum tahu. Saya mengangguk saja bisa. Maka sejak itu saya menjadi supir truk palang merah. Setelah kira-kira 2 bulan, ada tawaran untuk menjadi guide dari kelompok Amnesty Internasional yang datang untuk melihat situasi di Timor Timur. Pada waktu itu ada perang saudara. Ada 3 kelompok atau 3 partai mungkin. Yang satu pro Portugal, APUDT, yang satu pro Indonesia, yang satu nasionalis, Fretilin. Entah bagaimana, suatu ketika dari Indonesia datang pasukan. Katanya diminta oleh Amerika karena takut nanti Timor Timur menjadi daerah komunisme. Tapi ya saya ikut saja semua itu. Dan dari menjadi guide saya dapat cukup banyak uang. Tiap kali terbang dibayar dengan dolar Amerika. Tapi yang penting terjadi demikian. Pada suatu ketika saya sedang mandi di sungai
tidur saya di truk-truk itu. Ketika sedang mandi, saya melihat ada 2 orang bercelana pendek, tapi memegang senapan laras panjang. Saya pikir, aduh, mati aku. Akan ditembak dari 8 meter saja. Tetapi kemudian saya itu tanpa terlalu sadar berdoa, malaikat pelindung, tolonglah saya. Santo Alexander, tolonglah saya. Itu malaikat pelindung dan santo pelindung. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi tiba-tiba saya ingat di Timur Timur itu semua orang Katolik, tidak ada agama lain. Maka kemudian saya nyanyi saja sambil mengenakan baju setelah anduan, saya nyanyi, Haleluya, 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 Haleluya. Saya ulang-ulangi 2-3 kali. Ketika saya sambil menengok ke atas, saya melihat 2 orang tadi, yang tadi memegang senapan laras panjang itu, menggantungkan senapannya di bahu mereka. Dan mereka turun menghampiri saya. Mereka bertanya dalam bahasa Tetun, tapi saya tahu isinya. Kamu orang Katolik? Katolikus? Saya mengaku, ya Katolik. Dan saya mengatakan, Padre, I am a padre, pastor. Tiba-tiba 2 orang itu malah mencium tangan saya. Dan setelah itu saya pun meninggalkan tempat mandi di sungai itu, bukan tempat yang indah tapi di sungai saja. Lalu kembali ke truk di antara 2 orang itu, tetapi di antara semak belukar, kemudian mereka menunjuk dengan jari dan mereka menghilang dalam semak belukar lagi. Pada waktu itu saya makin percaya pada perantaraan doa orang kudus, termasuk malaikat pelindung. Maka kita menghormati para kudus dengan mohon doanya. Mohon perantaraan doanya, khususnya pada waktu rasanya membutuhkan bantuan, pada waktu menghadapi kesulitan, pada waktu menghadapi tantangan yang sendiri tak tahu bagaimana aku harus menjawabnya. Pada saat lemah seperti itu, mohon perantaraan para kudus, termasuk malaikat pelindung dan santo pelindung, itu sangat berguna. Maka, sekali lagi, menghormati para kudus dengan mohon bantuan doa mereka bagi kebutuhan-kebutuhan kita masing-masing. Itu yang pertama ingin saya tekankan dalam penghormatan para kudus. Yang kedua, kita menghormati para kudus dengan mencontoh kebajikan mereka sejauh kita kenal. Misalnya, kalau saya menghormati Bunda Maria, saya pun bisa berkata, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Itu separuh dari doa Salam Maria. Kalau itu diucapkan dengan penuh kepercayaan, saya percaya Maria mendengarkan kita. Pada bulan Oktober ini, hampir semua umat Katolik itu berdoa rosario. Kadang-kadang sendirian, kadang-kadang bersama. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maka kepada para kudus kita juga pantas mohon perantaraan doanya. Dan kita meneladan, mencontoh kebajikan mereka. Dari Maria tadi saya katakan kita meneladan kerendahan hati Maria, kepasrahan hati Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau kita bisa meneladan Santo Fransiskus Assisi yang melepaskan semua kekayaan untuk dapat mengikuti dorongan batin, mengikuti kehendak Allah. Dia tidak mau terikat pada kekayaan, pada harta benda. Dia menggunakan sejauh perlu, tetapi dia tidak mau terikat. Maka bahkan kekayaan yang dia terima dari keluarganya, dia lepaskan semua. Untuk hidup sehari-hari, dia pergi minta-minta, mengemis. Bayangkan itu, seorang yang memutuskan untuk menjadi pengemis karena mengikuti sabda Tuhan. Berbahagialah kamu yang miskin, karena akan mewarisi kerajaan Allah. Atau saya sendiri kadang-kadang ingin meneladan Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola, perintis ordo Jesuit, itu menekankan pentingnya ketaatan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada kehendak pembesar. Maka waktu saya ikut sadana, pernah ketemu Romo Antoni de Melo, yang di baliknya ada Romo Ignatius Eraskin, pembimbing rohani dari sadana itu. Dan dia mengatakan ketaatan kepada Tuhan itu menjadi jauh lebih mudah. Hati kami menjadi lebih ringan kalau kita punya adventure spirit, punya jiwa petualangan. Maka sejak itu saya mengikuti nasihat dari Pater Ignatius Eraskin itu untuk mengembangkan jiwa petualangan. Artinya, kalau ada tugas tidak jelas bagaimana caranya, saya justru menerima itu. Pulang dari India waktu itu, saya ada di Kolese Canisius beberapa hari. Waktu itu ada tawaran siapa mau membantu bekerja di Pulau Buru. Mendengar tawaran itu, saya lihat kanan kiri. Kemudian saya yang tunjuk jari, saya siap. Pater Provinsial tanya, Romo Alex itu tahu Pulau Buru apa tidak? Tidak. Bahkan tempatnya pun aku tidak terlalu jelas. Itu di Maluku. Oh ya, aku tahu itu di Maluku, tempat para tahanan politik G30S. Jadi kamu siap pergi ke sana? Saya siap pergi ke sana. Meskipun tidak jelas apa yang menjadi tugas saya di sana. Jiwa petualangan yang ditanamkan dalam hati oleh Pater Ignatius Eraskin, kuhayati pada saat itu. Dan kemudian saya diberitahu, oke, kamu boleh bertugas di Pulau Buru, tetapi kamu harus cari izin sendiri untuk pergi ke sana. Cari izin sendiri. Oke,
Saya pikir mungkin paling baik saya minta izin Presiden Soeharto saja. Dan tanpa banyak pikir saya naik taksi ke Istana Presiden. Lalu di sana ditanya, mau ketemu siapa? Pak Harto, Presiden Soeharto. Mau apa? Saya punya sesuatu mengenai G30S Pulau Buru. Lalu penjaga istana itu berkata, kalau begitu Bapak jangan langsung ke Pak Harto, pergilah ke Pangkop Kamtib Jenderal Sudomo. Oke. Lalu saya pergi ke Sudomo dan Pak Sudomo berkata, Anda kerja apa? Aku pastor. Mau ke Pulau Buru untuk apa? Aku ingin membantu kalau di sana ada umat Katolik yang mungkin ditahan dan membutuhkan bantuan rohani. Pangkop Kamtib pikir sebentar kemudian berkata, baik pastor pergilah dulu ke Geger Kalong di Bandung. Di sana ada Dinas Psikologi Angkatan Darat. Pastor harus diperiksa dulu di sana. Saya pun pergi ke sana dan saya diwawancarai 2 jam hari pertama. Lalu saya pergi lagi 2 jam lagi hari kedua. Setelah itu saya dipersilahkan pergi sebentar keluar ruang dan mereka berbicara, ada 4 orang tentara. Lalu saya dipanggil kembali, pastor, sampai sekarang memang tidak ada pastor yang terlibat G30S. Pastor juga tidak, dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, pastor tidak terlibat. Sudah punya uang tiket ke Pulau Buru? Belum. Nah, tadi ada pesan dari Pak Sudomo, pastor bisa mengambil uang tiket ke sana dan tiket kembali. Supaya nanti kalau sampai di sana tidak kerasan, boleh langsung kembali. Saya mengucapkan terima kasih dan berangkat. Maka tugas di Pulau Buru waktu itu adalah tugas yang didorong oleh ketaatan kepada pembesar dan didukung oleh jiwa petualangan. Maka meneladan para kudus itu bisa dengan macam-macam cara. Pokoknya mencontoh hidupnya waktu di dunia supaya kelak boleh ikut bahagia di surga. Saya kira mengenai yang kedua ini, pertama tadi penghormatan kepada Maria, Ratu para kudus. Sekarang tentang bagaimana menghormati para kudus dengan mohon perantaraan doanya, dan yang kedua dengan meneladan kebajikan hidupnya. Saya kira mengenai 2 hal ini sudah cukup saya katakan. Kalau masih ada waktu, saya masih punya 1 poin lagi untuk disampaikan. Tapi pertama sekarang saya serahkan dulu kepada host atau pemandu acara. Baik Romo, kita masih ada waktu Romo mau lanjutkan dulu sekarang? Silakan. Oh ya, oke. Kalau begitu, yang ketiga ingin saya katakan ialah ini. Dalam gereja-gereja Katolik selalu ada patung Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Ada salib dengan patung korpus atau patung kepada Yesus yang tergantung di salib. Juga di gereja Katolik biasa ada patung Bunda Maria dan beberapa patung lain, seperti misalnya patung Santo Ignatius Loyola.
di pasturan saya di Cililitan itu ada patung salib dan ada patung Santo Ignatius Loyola dan ada patung Maria. Maka di banyak gereja Katolik, saya kira hampir semua di gereja Katolik, pasti ada patung Yesus yang tergantung di salib, dan ada patung Maria, dan ada patung 1-2 orang kudus lain yang tersedia. Maka menghormati patung itu biasa dalam gereja Katolik dan dalam keluarga-keluarga Katolik. Tetapi kalau kita perhatikan dalam gereja Kristen Protestan, hampir tidak ada patung. Bahkan salib itu hanya kayu palang saja, tidak ada korpusnya, tidak ada patung Yesus yang tergantung di salib. Mengapa itu? Lalu kita bisa membaca dari kitab suci. Di sana aku tidak hafal di mana, tapi bisa dibaca dalam kitab suci. Dilarang membuat macam-macam patung apapun dan dilarang menyembah patung. Maka saudara-saudari kita yang terkasih umat Kristen Protestan itu tidak mau memasang patung karena dilarang dalam kitab suci. Tetapi kita umat Katolik dalam gereja-gereja Katolik dan dalam rumah-rumah keluarga Katolik hampir selalu ada salib dengan korpus atau patung Yesus yang tergantung di sana. Dan kami menyembah patung Yesus karena Dia Allah, Putra Allah yang menebus dosa-dosa dunia dengan mati tergantung di salib. Dan kita juga menghormati patung Maria, mungkin dengan memasang lilin, dengan memasang bunga, dan santo-santa yang lain. Maka bukan kita menyembah patung, kecuali patung Yesus, tetapi kita menghormati patung. Menghormati gambar orang kudus. Jadi kita tidak menyembah Maria, tidak, dia manusia seperti kita meskipun dia tak bernoda. Kita menghormati Santo Agustinus, Santo Hieronymus, Santa Teresia Avila atau Santa Teresia Kecil. Kita hormati dan kita kagumi kebajikan hidup mereka. Tetapi kita tidak menyembah mereka, kita hanya menghormati mereka. Pernah saya menerangkan penghormatan kepada Bunda Maria di blok B waktu itu, di aula. Kebetulan ada 2 orang Kristen Protestan yang ikut mendengarkan. Dia tunjuk jari tinggi-tinggi. Saya berkata, ya ada apa? Kita itu tidak boleh menyembah patung. Terlarang oleh kitab suci. Saya berkata, Bapak benar. Kalian jangan sampai menyembah patung. Tetapi kenapa gereja Katolik menyembah patung? Tidak benar. Gereja Katolik, umat Katolik tidak menyembah tapi menghormati patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, patung Santo Ignatius, dan sebagainya. Menghormati itu sepantasnya. Seperti kalau kita ketemu bapak, anak yang sudah lama tidak pulang, ketemu bapak, lalu memeluk dan mencium bapak. Menghormati bapak. Tidak bilang sama bapak, hei Pak, carikan aku kopi. Tidak. Kita menghormati bapak atau ibu yang sudah berjasa bagi kita. Demikian kita menghormati
para kudus. Tidak menyembahnya, tidak. Mereka bukan Allah, tetapi kita menyembahnya. Maka perbedaan ada pada faham atau pada tafsir atas kata-kata dari kitab suci tadi. Jadi, dalam penghormatan para kudus, kita tetap boleh menghormati Bunda Maria, para santo santa yang ada gambar atau patungnya. Bahkan di beberapa gereja itu ada relikwi. Relikwi itu peninggalan. Misalnya ada relikwi dari jubah seorang santo yang dipotong sedikit, disimpan dalam lemari di gereja. Kita hormati itu. Atau relikwi dari kayu salib. Konon kayu salib itu pernah ketemu dan beberapa itu bisa dicongkel sedikit, dihormati, relikwi. Maka sekali lagi, kalau kepada Allah, termasuk Tuhan Yesus, Putra Allah, kita boleh menghormati dengan menyembahnya. Tapi kepada para kudus yang lain, kita menghormati saja. Sekali lagi, mungkin dengan memasang lilin, dengan memasang bunga, dan mengangguk waktu berdoa. Maka perbedaan ada pada pemahaman dan pada tafsir atas kata-kata dari kitab suci itu. Itulah yang ingin saya katakan dalam permenungan tentang penghormatan para kudus. Maka Ibu Alwin tadi terus membaca, saya tidak sempat memberi kesempatan membaca, tetapi bisa dibaca sendiri dalam teks yang sudah disampaikan lewat YouTube atau lewat apapun. Saya kira begitulah yang ingin saya katakan dalam rangka penghormatan para kudus yang sebentar lagi bulan depan, bulan November, ada hari raya penghormatan semua orang kudus tanggal 1 November itu. Baik, itulah Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih banyak Mo buat pengajaran yang barusan Romo sampaikan. Pasti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih bingung dan punya beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya minta waktu untuk pengumuman dulu ya Romo. Ya, oke. Silakan. Bentar. Iya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan sadana, seperti biasa Anda bisa mentransfer dana taburan Anda ke rekening sadana yang nomornya adalah 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak teman-teman untuk bantuan sumbangan taburan dari teman-teman selama ini. Tuhan berkati. Kemudian pengumumannya tentang kelas sadana kita next, yaitu tanggal 12 November 2022. Bagi yang ingin membutuhkan informasi tambahan, Anda bisa hubungin Yanti atau Neti. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Dan seperti yang tadi Romo bilang, materi yang diberikan hari ini akan diupload di YouTube beserta tuntunan file yang sudah diberikan Romo. Mungkin nanti untuk ayat-ayat penunjangnya Anda bisa baca sendiri setelah di-download. Begitu. Romo, kita masuk ke tanya jawab, boleh Mo? Ya boleh, silakan ya. Baik. Mo ada pertanyaan. Apakah semua orang kudus dapat menolong kita, Mo? Iya, kita itu percaya demikian. Orang yang sudah di surga itu punya kekuatan dari Allah sendiri. Maka
siapapun itu, entah namanya Santa Teresia kecil, entah namanya Santo Paulus, entah namanya Santo Agustinus, mereka semua sudah bahagia di surga. Gereja menggelar mereka sebagai orang kudus. Maka masing-masing bisa kita mohon perantaraan doanya. Saya percaya di surga tidak ada santo yang terlalu kecil suaranya. Semua didengar oleh Allah. Mereka semua memandang wajah Bapa di surga dan bisa memohonkan bantuan bagi mereka. Yang lebih penting ialah kesadaran. Pada waktu aku membutuhkan sesuatu, pada waktu aku menghadapi suatu tantangan yang rasanya begitu berat untuk saya tanggung sendiri, saya bisa mohon bantuan. Entah kepada malaikat pelindung, entah kepada santo pelindung, entah kepada santo-santa yang lain. Mereka semua ada di hadirat Allah yang maha mulia dan sudah bahagia dalam keselamatan di surga. Pasti mereka punya kekuatan yang jauh melebihi kita. Malaikat-malaikat itu dikatakan dalam kitab suci, pada suatu ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan musuh dari Asyur kalau tidak salah. Lalu Tuhan memberitahu kepada satu orang malaikat untuk membinasakan mereka. 183.000 pasukan yang berkemah di hadapan Yerusalem pada sekejap mata dalam satu malam semua mati terbunuh. Satu orang malaikat. Maka malaikat itu punya kekuatan ilahi. Demikian pula para kudus. Tidak untuk menghancurkan saja, tapi juga untuk membantu sejauh Tuhan mengizinkan. Ada kepercayaan para kudus, para malaikat itu tidak bisa menguasai jiwa kita, tidak. Tetapi bisa membisikkan hal yang baik ke dalam jiwa kita atau membisikkan supaya kita menolak bisikan dari roh jahat, godaan-godaan dari setan, dari roh jahat. Setan juga tidak bisa menguasai jiwa. Setan bisa menguasai tubuh. Dalam kitab suci banyak orang yang kerasukan iblis. Kita bisa membaca sendiri suatu ketika dan jiwanya tetap ada di tangan Allah. Maka ketika iblis diusir keluar dari tubuhnya, orangnya jadi bebas, merdeka kembali. Maka kepada santo siapapun kita bisa mohon doanya, bersyukur kepada santo atau santa orang kudus yang kita kenal sejarah hidupnya dan kebajikan-kebajikannya waktu masih berjuang di dunia. Oke, saya kira itu jawaban saya atas pertanyaan yang pertama itu. Baik, mau kemudian pertanyaan yang muncul berikutnya, apakah pertolongan di bidang fisik dan finansial boleh kita minta kepada para kudus tersebut? Iya. Nah, bagaimana ya? Permohonan itu apa-apa boleh. Juga minta uang juga boleh. Juga minta dibebaskan dari musuh tadi. Nah, seperti pasukan dari Asyur itu. Israel dibebaskan oleh malaikat dari bencana fisik, dari kehancuran fisik yang sudah ada di ambang pintu. Karena pasukan dari
negara asing dari Babylon atau dari Asyur itu jauh melebihi kekuatan Israel. Maka mohon pembebasan secara fisik dari ancaman mereka. Maka saya juga boleh saja mohon Tuhan, uang saya habis. Padahal mau beli beras saja sudah tidak cukup ini. Tolong mohon bantuan. Mungkin di luar dugaan tiba-tiba ada orang yang mengirim uang atau kadang-kadang dari paroki ada sembako-sembako yang dibagikan seperti pada hari ulang tahun paroki Robertus Bellarminus Cililitan itu dibagikan juga beberapa sembako kepada orang yang membutuhkan. Maka permohonan itu fisik atau finansial saya kira tidak terlarang, tetapi lebih lagi permohonan yang lebih bersifat rohani dan spiritual itu lebih pantas lagi kita mohon dengan perantaraan doa para kudus. Oke, begitu kira-kira. Baik, mau pertanyaan berikut mau. Untuk setiap santo santa biasanya kan ada spesifiknya mau. Apakah baik, mana yang lebih baik mau kalau kita misalnya meminta kesembuhan dari penyakit kanker ke Santo Peregrinus atau boleh ke santo-santo yang lain sekalian, misalnya ke Santo Antonius sekalian minta tolong supaya barang yang hilang ketemu. Apakah kekuatannya jadi beda mau kalau kita kepada santo yang banyak dibilang orang atau ke santo lain? Ya, dalam gereja Katolik ada malaikat Rafael. Itu pernah diutus menyembuhkan Tobit atau siapa itu dari penyakit-penyakit yang membuat badannya itu berbau busuk dan betul busuk. Dia disembuhkan oleh malaikat Rafael. Atau sekarang itu ada kebiasaan mohon pembebasan dari bencana kepada Santo Antonius Padua, seorang Fransiskan itu. Dan itu seringkali dimohon di banyak gereja. Termasuk di Cililitan pernah ada doa kepada Santo Antonius Padua itu. Maka ada beberapa orang kudus yang nampaknya seringkali dikhususkan oleh Tuhan membantu kebutuhan-kebutuhan yang khusus seperti kebutuhan menghadapi penyakit, kebutuhan menghadapi bencana, tapi khususnya penyakit-penyakit fisik. Oleh karenanya, kalau ada saudara yang punya penyakit fisik, baik berdoa kepada Santo Antonius Padua misalnya. Saya juga kadang-kadang berdoa untuk itu, untuk mata saya. Mata saya masih bisa melihat, tapi sudah samar-samar. Kalau berdoa pagi, saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk istirahat tadi malam yang terlaksana dalam damai. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan, sehingga aku masih bisa melihat dengan mata saya, bisa mendengar dengan jernih dengan telinga saya, bisa bernafas dengan lega, dan bisa menggerakkan tangan dan kaki untuk kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan. Dan saya mohon Tuhan, bantulah saya selalu bersyukur melalui malaikat dan santo pelindung saya. Santo pelindung saya itu namanya Santo Alexander. Tapi saya kurang tahu sejarahnya, tapi saya percaya saja dia sudah di surga
digelarkan demikian oleh gereja. Maka kita pantas meniru kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam gereja-gereja, dalam paroki-paroki di mana kita tinggal. Oke, demikian jawaban dari saya. Baik, Romo. Mau mengumumkan sedikit kepada teman-teman, file acara kita hari ini yang dari Romo Alex sudah di-upload di chat grup. Silakan Anda download kalau Anda mau lihat di chat box ya. Terus kemudian di sini ada Pak Tabah, raise hand. Pak Tabah, apakah mau tanya? Iya, silakan unmute, Pak. Sebentar ya, baik. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Romo Alex, terima kasih atas pencerahan tentang beberapa hal yang menyangkut mengenai devosi ya. Dalam penjelasannya saya bisa memahami dan saya merasakan bahwa umat Katolik meskipun tidak secara formal mempelajari tentang devosi yang di gereja disebut istilah kesalehan umat gitu. Berjalan dengan sangat baik gitu. Bagi saya yang tadinya Muslim menerima patung dan segala macam itu sulit, tapi butuh waktu puluhan tahun sampai mengerti. Tetapi saya merasa mungkin secara pribadi bahwa mengenai sekelumit tentang devosi ataupun kesalehan rakyat yang mana gereja kita menerima sebagai tradisi. Jadi harus biblis, kitab suci, lalu tradisi, kemudian juga magisterium gereja ya. Kekuatan gereja ini luar biasa. Ketiga hal ini melahirkan akan ajaran tentang, bukan ajaran ya, pedoman tentang kesalehan rakyat. Dan saya butuh waktu yang begitu lama untuk bisa bertemu dengan buku ataupun pedoman ataupun azas-azas dari gereja gitu. Ternyata sudah diatur gitu. Lalu saya mencoba cari di YouTube, di mana-mana, tapi sangat jarang sekali mencari informasi tentang kesalehan rakyat. Bagaimana semua itu dibentuk dan sebagainya, gitu Romo. Mengapa seperti itu, Romo? Kok kurang susah cari referensi tentang kesalehan rakyat gitu. Kecuali kalau dicari ada saja gitu ya. Yang kemudian juga mengenai rosario juga ada berupa surat apostolik Rosarium Virginitas Mariae. Ya ada buku-bukunya, tetapi kok jarang kita dapat ajaran mengenai kesalehan rakyat oleh gereja gitu. Ya, mungkin ada minta pencerahan atau komen dari Romo. Terima kasih. Oke. Jadi kesalehan rakyat atau kesalehan umat itu dalam bahasa gereja disebut devosi. Ada devosi-devosi yang disukai oleh orang tertentu, kurang disukai oleh orang lain. Misalnya, devosi kepada kerahiman ilahi. Doa kerahiman ilahi. Atau ada devosi kepada hati kudus Yesus. Yang dalam gereja ya diresmikan pada setiap hari Jumat pertama.
Pada Jumat pertama kita menghormati hati Yesus yang Maha Kudus yang banyak kurang diperhatikan oleh dunia. Bahkan dicaci maki. Yesus itu kalau kadang-kadang kita ketemu orang agama lain, ada yang menghinakan Yesus itu. Nah, kita menghormati secara khusus dan mohon kerahimannya supaya kami umat Katolik dengan devosi khusus kepada hati Yesus yang Maha Kudus semacam menyembuhkan hati Yesus yang terluka oleh penghinaan-penghinaan itu. Ada devosi kepada Santo Fransiskus Xaverius, misionaris yang diutus oleh Ignatius pergi ke India, kemudian pergi ke Tiongkok, bahkan sampai di Indonesia, sampai di Gresik kalau tidak salah. Maka para misionaris Belanda dulu seringkali berdoa kepada Santo Fransiskus Xaverius. Punya devosi khusus kepada Santo Fransiskus Xaverius untuk melindungi, membantu mereka dalam karya pewartaan Injil di Indonesia ini. Maka kita bisa memilih santo manapun atau Tuhan Yesus yang tergantung di salib, atau ada devosi kepada kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu punya devosi justru kepada kanak-kanak Yesus. Dia mau mencontoh Yesus sebagai kanak-kanak, sebagai anak-anak. Yesus sendiri pernah bersabda, jangan meremehkan anak-anak itu, karena malaikat-malaikat mereka memandang wajah Bapa di surga. Lalu ada kata lain, barang siapa merendahkan diri seperti anak-anak, dia akan disebut yang terbesar dalam kerajaan surga. Maka ada devosi kepada kanak-kanak Yesus. Banyak devosi kepada Bunda Maria. Di Sendang Sono itu ada patung. Konon dulu dibawa dari Belanda. Tetapi ada batu dari Lourdes. Maka Gua Maria Sendang Sono itu disebut Gua Maria Lourdes di Sendang Sono. Orang banyak berdoa kepada Bunda Maria tiap kali. Ada yang setiap hari, bahkan kalau siang tidak punya waktu, malam sebelum tidur pergi berdoa di sana. Percaya pertolongan Bunda Maria Lourdes akan membantu mereka seperti dulu juga membantu 3 anak yang menghormati Bunda Maria, atau bukan 3 anak tapi Santa Bernadette Subiru itu. Maka devosi itu yang kalau mau diperdalam, baik diperdalam dengan menjawab pertanyaan mengenai kesalian umat dan kesalian rakyat itu. Begitu Bapak yang bisa saya katakan. Artinya untuk mempelajari itu secara pribadi, tetapi gereja tidak menyelenggarakan sesuatu yang khusus untuk belajar apa itu devosi dan sebagainya. Gitu ya Romo? Ya itu. Jadi gereja itu memberi kebebasan manusiawi. Ya. Masing-masing orang punya kesenangan doa rosario. Ada orang lain yang suka mengikuti jalan salib. Kalau di masa puasa tiap hari berdoa jalan salib. Jalan salib. Oktober tiap hari berdoa rosario.
Iya. Itu banyak gereja. Itu Artinya dibiarkan, ya, artinya dibiarkan oleh gereja tetap dikontrol, tapi dibiarkan rakyat menjalankan devosi sesuai dengan selera, ya, rohani dan seterusnya, ya, Romo, ya. Iya. memang harus kadang-kadang jangan sampai berlebihan, jangan sampai Iya. menyembah Maria, tidak, tapi Iya. kepada Bunda Maria. Iya. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Kembali ya. Baik, apakah ada teman lain yang mau bertanya langsung kepada Romo lagi? Kalau ada, silakan raise hand. Romo, ada satu pertanyaan yang muncul dari satu teman. Ya, Saya tidak pernah devosi kepada Santo Santa, hanya kepada Bunda Maria saja. Apakah itu cukup, Mo? Boleh nggak? oke, sekali lagi, devosi itu sesuai pilihan sendiri, sesuai kesukaan sendiri. Maka kalau dia hanya tergerak hatinya untuk menghormati hati kudus Yesus yang banyak menderita penghinaan, baik. Kalau hati terdorong untuk menghormati Bunda Maria yang banyak menderita dengan menghormati patung Pieta, baik. Ada keluarga yang tidak mau mempunyai patung lain kecuali Pieta, karena dalam keluarga banyak penderitaan, dan dengan mempunyai devosi kepada Bunda Maria, ratu yang menggendong putranya yang sudah jadi jenazah, hati keluarga itu dikuatkan. Maka sekali lagi, devosi itu diberi kebebasan sesuai kesukaan, bahkan sesuai kebutuhan masing-masing umat. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Romo, pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini. Saya lihat juga tidak ada teman-teman yang raise hand. Rasanya sudah cukup buat hari ini, Mo. Ya. Apakah ada yang lain yang Romo ingin tambahkan sebelum kita menutup acara kita? Oke. Jadi saya hanya mau mengajak, sekali-sekali berdoalah secara khusus pada waktu menghadapi kekecewaan, kesulitan, tantangan kepada Santa Maria atau kepada malaikat pelindung dan santo pelindung. Dan Bunda Maria, malaikat pelindung dan santo pelindung itu sangat dekat dengan kita. Dan alangkah baiknya pada saat menghadapi tantangan, kekecewaan, kesulitan, kita ingat mereka itu dan mohon bantuannya. Itu membuat iman juga menjadi lebih emosional juga. Jadi iman tidak hanya dalam otak kepercayaan, tapi juga dalam perasaan kita. Oke, itu saja. Baik. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Sadana, termasuk untuk Bu Mina yang biasanya mengetikkan bahan yang saya kumpulkan itu. Dia ada di samping saya sekarang. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih buat yang di belakang layar, Bu Mena, Pak Joko, Bu Helen, Yanti, Henny, dan siapa lagi ya, maaf kalau ada yang belum saya sebutkan. Hari ini acara kita akan ditutup, waktunya juga sudah hampir habis. Romo Alex, terima kasih banyak atas bimbingannya dan jawaban-jawabannya untuk semua pertanyaan yang masuk hari ini. Oh iya, makasih juga untuk Ibu Alwin yang juga membantu kita. Kita akan ketemu lagi di Kelas Sadana berikut 12 November.
kita tutup acara ini sekarang. Romo, minta tolong Romo tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua. Selamat siang teman-teman, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dalam hidup kami di dunia, kami tidak pernah sendirian, selalu berdampingan dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman. Tetapi kami juga hidup berdampingan dengan para kudus-Mu yang sudah mulia di surga. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyadarkan kami bahwa para kudus selalu boleh kita mohon bantuannya, perantaraannya dalam kebutuhan kita yang nyata sehari-hari dalam perjuangan hidup selama di dunia ini. Kami bersyukur atas iman yang menyatakan kepada kami bahwa tidak hanya ada Allah Bapa yang Maha Agung atau Yesus Putranya yang penuh kasih dan Roh Kudusnya yang mengetahui segala sesuatu, juga ada umat yang sudah bahagia di surga. Entah namanya malaikat, entah namanya para kudus. Semoga hidup kami menjadi lebih terasa menyegarkan dan menggembirakan karena kesadaran akan saudara-saudara para kudus yang mendampingi kami sekalian. Dan semoga para sahabat-sahabat sadana semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam doa, dalam pekerjaan, dan dalam segala suka duka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Makasih Terima kasih, Bu Romo, Lucy. makasih Bu Lucy. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang, Selamat siang. Suster. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semua. Bapak Ibu semua. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Lucy, terima kasih Bu Awin, terima kasih Yanti, terima kasih semua. Terima kasih. Romo, terima kasih banyak. Terima Bu kasih. Lucy, Romo terima sehat kasih ya. memimpin terus. Romo tetap sehat ya. Iya, Suster Margareta, salam sehat. Ya. Sehat ya, Bu Yanti. Bu Yanti sehat selalu. Romo, waktu itu nggak enak badan, sudah sembuh, Mo? Saya sudah tidak sakit, tapi memang mungkin musimnya yang Iya, bad Ini weather. cuma. Ya, cuacanya nggak enak ya, Mo? membuat Iya, pamit ya. hanya itu. Terima kasih, Suster Pamit. Margareta. Terima kasih, Bu Lucy. Terima Salam sehat. kasih. Terima kasih. Salam sehat. Bu Yanti sehat ya. Iya, Suster. Terima kasih, Suster kita. Saya tutup ya kelasnya, teman-teman. Iya, baik. Terima kasih, Bu Lucy. Bu Helen, terima kasih. Yanti, terima kasih.